Oke ya, di seri pertama kita bakal bahas EKG. Supaya paham EKG, kan itu materi pertama yang harus paham itu aktivitas sel yang bakal kita pelajari di video kali ini ya. Di video selanjutnya kita bakal bahas tentang EKG itu sendiri. Tapi video pertama ini harus kamu pahami, yaitu aktivitas sel. Nanti bagi dua, mekanik sama apa gitu ya. Tonton videonya. Kalau misal kamu ditanyain, fungsinya jantung itu apa? Memompa darah. Memompa darah. Menerima darah dulu, menerima darah, ya kan? Setelah itu memompanya ke seluruh tubuh atau ke paru-paru, oke, ya. Nah, sebenarnya yang dari tadi kita bilang, yang aku sebutin itu tadi fungsinya, itu semua merupakan aktivitas mekanik dari jantung, ya. Jadi kita bahas hari ini aktivitas sel ya. Sel. Kebaca ini aktivitas sel, kebaca? Kebaca, Kak. Baca lah ya. Nih kita bagi gitu ya. Pertama kita tuh mekanik dulu. Mekanik. Mekanik ada dua ya. Pertama, ya, gini ya. Kontraksi. Apa itu kontraksi? Jadi gini, seperti yang tadi aku bilang, ya, fungsi jantung ada dua, memompa darah dan menerima darah, ya kan? Ketika jantung itu memompa darah, sel-selnya itu kan mengerut, ya kan? Mengerut, shoot gitu kan, supaya dia bisa memompa darah. Nah, selnya itu mengalami yang namanya kontraksi. Apa itu kontraksi? Jadi ini sel normal, misalnya kayak gini. Misalnya ini sel normal ya, ini sel normal gini nih, ya, nih sel normal. Kontraksi itu terjadi ketika selnya itu menjadi lebih pendek, dia tuh menciut, jadi kayak misalnya ya segini lah. Ya wes ini intinya selnya menciut lah, ya. Ini kontraksi, ya awalnya segini jadi segini, paham kamu? Ya. Paham. Kontraksi itu selnya memendek, jadi kata kuncinya memendek. Ya, ini normal, ini kontraksi. Ya kontraksi itu prosesnya jadi pendek maksudnya. Ada lagi tuh ada dua, ya. Setelah kontraksi ada yang namanya relaksasi. Inilah SD pernah kan ini ya kan? Sebenarnya semuanya. Iya. Relaksasi. Relaksasi kemana ya? Ya kebalikannya. Yang tadi dari normal memendek, ini yang dari mendek ke normal. Ya, ya jadi intinya relaksasi itu ini ke sini. Ini relaksasi nih ya. Relaksasi. Terus ini kontraksi. Oke, jadi prosesnya itu yang penting ya. Prosesnya ini melebar lagi nih. Ini kok gambarku nggak melebar ini. Sorry. Tuh ya, selnya memanjang lagi tuh. Balik ke ke awal kan, panjangnya hampir sama kan, dia kan? Iya. Terus ini memendek, ini memanjang lagi. Ya, relaksasi memanjang, kontraksi memendek. Saya sudah diajarin ya. Nggak cuman otot jantung doang, otot tangan juga bisa kontraksi sama relax ya. Contract, relax. Apa yang membedakan kamu sama anak SD ya? Kan udah tahu nih anak SD. Nih, tak tunjukin. Anak kuliah, terutama anak FK, harus paham satu lagi. Aktivitas dari sel jantung bukan hanya mekanik, tapi juga bisa aktivitas elektrik. Nih. Tuh ya, garis lagi. Elektrik. Kebaca ini, elektrik kebaca? Kebaca, Kak. Kebaca elektrik ya. Mekanik, elektrik. Mekanik ini sejak SD. Ya, elektrik yang baru ini mungkin. Apa elektrik? Ya. Secara garis besar dulu. Kalau kita ngomongin mekanik, yang jadi pokok utama adalah ukuran dari selnya. Kontraksi, memendek, relaksasi, memanjang. Kalau elektrik apa? Kalau kita bahas listrik, yang harus terpikir di benak kalian adalah muatan. Ya, muatan. Ya, jelasin. Apa maksudnya? Elektrik dibagi dua juga. Ada, ini taruh sini ya. Ada depolarisasi. Kebaca nih tulisanku ini. Baca, Kak. Baca ya, depolarisasi.
Ini I sama I. Depolarisasi. Apa ini depolarisasi? Ini tak garis gitu. Biar kayak tuh. Jadi kita bahas sel normal dulu, sel normal. Ya, tadi kan bahas sel normal terus jadi pendek gitu, terus normal lagi. Normalnya gimana sih? Sebentar. Ini kita bahas sel normal. Apa yang berubah di sini? Jadi zaman dulu ya ada ilmuwan, ini tak tulis normal di sini. Normal, terus ini balik normal lagi kan. Ini normal di sini. Lah, ilmuwan zaman dulu ya iseng aja. Dia itu membandingkan muatan di antara membran sel. Jadi di dalam dan di luar membran sel. Membran sel itu mana tuh? Ini loh. Ini tuh membran sel. Yang mengelilingi sel ini membran sel kan namanya. Nah, dia itu membandingin muatan di dalam sel. Ini tak tunjukin kan di dalam sel. Di dalam sel dan di luar membran sel. Di antara membran sel. Ya. Pada keadaan normal ya ternyata muatan di dalam sel itu lebih negatif dari luar. Nih, tak gambar negatif tuh, kelihatan nggak? Terus di luar positif. Kelihatan. Kelihatan kan itu. Nah, di dalam tuh lebih negatif daripada di luar. Luar tuh lebih positif daripada di dalam. Nah, gitu lah. Sekarang tak tunjukin namanya proses depolarisasi. Apa tuh depolarisasi? Nih, tak gambarin. Ukurannya sama nggak? Sama lah ya, ini ukurannya sama kan, Yeah. ukuran sel. Ini kan beda, ini gini sama gitu. Ukurannya sama. Apa yang beda? Kelihatan nggak? Apa yang beda di sini? Muatan. Muatannya yang dalam tiba-tiba lebih positif. Entah gimana bisa lebih positif. Ya ada banyak cara. Mungkin dia makan ion positif, ya kan? Akhirnya jadi lebih positif. Atau dia muntahin ion negatifnya. Akhirnya jadi yang dalam lebih positif dari di luar. Proses ini ke sini ke sini, ini namanya depolarisasi. Yaitu proses sel itu mengubah bagian dalamnya menjadi lebih positif daripada bagian luar. Paham? Paham. Ya, jadi kalau bahas elektrik, aktivitas elektrik itu yang dibahas muatan. Ukurannya ya sama aja. Lanjut, elektrik juga ada dua. Repolarisasi. Jadi setelah DE ada dererisasi, polarisasi. Ini gimana Mas? Gini tak tunjukin. Ya sama kayak yang tadi. Kita balikin ke kondisi normal, ke kondisi asalnya. Gimana tadi? Ya ini. Ini ukurannya sama nggak? Sama semua ya? Ini tiga ini sama semua. Karena emang nggak fokus ukuran. Kita fokusnya adalah muatan. Nih, balik ke awal, balik ke normal lagi. Ya, nah proses kembalikan ke normal lagi atau merubah menjadi negatif lagi, ini namanya repolarisasi. Nah, dah, wes. Kan udah paham nih, ternyata selama ini aktivitas itu ada dua, ada aktivitas mekanik, aktivitas elektrik. Aktivitas mekanik fokus ke ukuran, aktivitas listrik fokus ke aktivitas elektrik fokus ke muatannya. Oke. Nah, sekarang apa hubungan keduanya? Ya, aktivitas mekanik sama aktivitas elektrik. Nah, kamu tahu nggak ada hubungannya mereka? Tahu kamu? Nggak tahu kamu ya? Tak tunjukin sebenarnya. Aktivitas elektrik dan aktivitas mekanik itu hampir dilakukan secara bersamaan. Jadi ketika sel itu mau kontraksi, ya mau mengkerut tadi ya, ternyata dia harus dipolarisasi terlebih dahulu. Apa maksudnya? Nah, ini tak jelas ya, terang ya. Pokoknya intinya aktivitas elektrik itu berjalan lebih dulu, setelah itu terjadi aktivitas mekanik. Gimana maksud ini? Misal ini ada sel, ya, ini sel. Ini kita belajar hubungan aktivitas mekanik dan elektrik ya. Misal sel mau mengkerut, mau berarti kontraksi, dia mau kontraksi. Ternyata sel itu nggak bisa kontraksi langsung, itu nggak bisa. Dia ternyata harus mengalami depolarisasi terlebih dahulu. Apa depolarisasi? Mengubah dalamnya menjadi positif. Jadi kalau dia mau mengkerut, ternyata yang dilakukan yang pertama adalah depolarisasi terlebih dahulu. Nih, dia awalnya kan negatif semua tuh, ya negatif.
Kan yang normal kan lebih negatif daripada di luar, ya kan? Pertama dia mau kontraksi, langkah pertama dipol dulu. Dipol dulu. Diubah tuh yang dalam jadi positif kan? Di luar jadi negatif. Setelah udah depolarisasi, dia baru bisa mengkerut. Alah, jelek sekali. Ya wes set, juga set gitu ya mengkerut. Tuh. Jadi ternyata urutannya dipol dulu, baru kontraksi. Kalau mau sel mau kontraksi itu harus dipol dulu, intinya itu. Sekarang kalau sel mau relaksasi gimana? Ternyata kalau sel mau relaksasi, sama yang dilakukan itu harus aktivitas elektriknya terlebih dahulu. Dia ternyata harus repolarisasi terlebih dahulu. Jadi dia yang awalnya, ini kan kontraksi kan kondisinya. Kontraksi, dia harus, kalau mau relaks, dia harus repolarisasi dulu. Dia berarti balik ke muatan awal, yaitu lebih negatif. Repol kan ini berarti. Repol. Baru dia bisa relax. Tuh, jadi habis kontraksi, dia misal mau relaksasi itu nggak bisa, dia harus repolarisasi terlebih dahulu. Baru bisa relax. Ya, ini kan mekanik, kontraksi, relax. Polarisasi sama repolarisasi ini kan elektrik. Nah, ini konsepnya tuh ini. Jadi mereka ini saling berhubungan, ya. Sebelum kontraksi, sel itu harus dipol dulu. Kalau selnya dari kontraksi mau relax, itu harus repolarisasi terlebih dahulu. Itu. Nah, sekarang kira-kira kalau di jantung kayak gimana? Kita gambarin ya. Oke, yuk sekarang kalau di jantung kayak apa nih ya? Tak tunjukin. Sekarang di jantung. Ini aku gambar jantung nih. Alah, wes, ini jantung nggak? Jantung, ya kan? Jantung. Ini apa? Atrium kiri. Kiri ini kanan atau kiri nih? Kanan. Ini kanan, terus ini kiri. Terus ini ventricle kiri, ventricle kanan. Oke. Balik ke awal tadi, kalau kamu masih anak SD, paling kamu cuma diajari gini, darah masuk ya kan ke atriumnya melebar ya kan, terus atriumnya kontraktor, darahnya masuk ke ventricle. Dor disembur ke luar. Ini berarti ventrikelnya kontraksi terus disembur keluar. Sekarang coba kita sambungkan konsep kita sama aktivitas listrik itu tadi. Aktivitas elektrik itu tadi. Oke? Ini ya anak kuliah tuh kayak gitu, gabungkan mekanik sama elektrik. Nah, kalau kita bahas aktivitas elektrik, kalian harus tahu jantung itu punya kabel. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah, SD belum tahu. Karena ada aktivitas elektrik pasti ada kabelnya. Kabelnya tuh kayak apa nih? Kabel jantung itu kayak gini. Nih ya, gambarin. Kan aktivitas elektrik, ya kan? Berarti elektrik ada kabelnya, ya nggak? Iya kan? Iya. Wah, ini septumnya agak besar ini gambar ya. Biar enak. Nah, biar enak gambar kabelnya. Jadi kabelnya nanti pecah itu, Bos. Yang kecil kayak gini, ya. Tuh, lihat. Tuh, wes dah nih, ya. Ya, mungkin ada yang tahu ini ada kabel ke sini tahu. Nah, jantung punya kabel, ya. Jadi sebenarnya ini anak kuliah tuh kayak gini. Tadi kamu udah tak ajari kan, masuk kontraksi. Urutan yang benar tuh kayak gini sebenarnya. Drill yang benar. Ketika darah masuk ke atrium, ya kan? Berarti atrium mau apa? Mau kontraksi kan? Karena dia mau meres darahnya masuk ke ventricle, ya enggak? Nah, waktu dia mau kontraksi, berarti tadi sebelumnya harus apa? Harus depol dulu, ya kan? Depol, kontraksi, repol, baru relax gitu kan. Berarti kalau ini mau kontraksi, mau atrium mau meres darahnya masuk ventricle, atrium harus depol.
Gimana caranya dipolnya itu bisa merata dan cepat? Kata kuncinya tuh merata dan cepat. Ada kabel. Kalau pakai kabel kan kondusinya jadi cepat kan. Nah ini dia. Awalnya berarti soalnya pada negatif semua, ya nggak di sini. Nah, gara-gara ada kabel, ya, mulainya dari sini ada titik di sini yang tebel, ini tak tunjukin ya. Mulainya dari sini terus nanti bakal jadi positif. Ya kayak listrik tuh loh, dia nganu aliran arus listrik, nih, arus depolarisasi tapi kalau di sini, ya. Akhirnya seluruh atrium jadi positif semua. Alias dipol semua, ya nggak? Tadi dipol dulu. Nah, setelah semua jadi positif kayak gini, baru atriumnya kontraksi, dus, akhirnya darahnya masuk ke ventricle, gitu. Nah, terus ventricle tadi mau apa kalau gini? Ya mau nyembur juga kan, mau nyembur ke seluruh tubuh, ya nggak? Iya. Kan mau nyembur, berarti dia harus kontraksi juga, ya nggak? Iya. Gimana cara kontraksi? Nah, ini kan kabelnya turun sampai ke bawah kan? Iya. Jadi berarti kabel, ya arus listriknya bisa merembet ke sini juga kan? Iya. Ya bisa turun ke sini pakai kabelnya, terus sini ada kabelnya pecah jadi dua. Jadi gini dan sampai ke sini juga, sampai ke semuanya. Awalnya dari kabel, setelah itu merembet keluar ya. Tapi awalnya dari kabel sini terus akhirnya merembet ke luar-luar. Akhirnya semuanya positif, semuanya dipol, baru bisa dia kontraksi, darahnya nyembur kemana-mana, ke seluruh tubuh atau ke paru. Paham? Ya. Nah, setelah kontraksi mau apa? Mau rileks. Gimana caranya rileks? Ya mau nggak mau harus repol ini tadi. Harus diubah ke kondisi normal, yaitu selnya pada negatif. Gimana? Nah, ini yang harus kamu ingat. Di jantung, di ventricle, sel terakhir yang mengalami depolarisasi adalah sel yang pertama mengalami repolarisasi. Berarti yang terakhir ya, Man. Berarti kan awalnya dari atas ke bawah terus ini ke sini kan. Berarti yang akhir depol kan di sini, ya nggak? Di sini sama di sini ada dua kan. Jadi dari ujung sini yang awalnya positif, dia mulai negatif. Ya balik ke awal. Awalnya kan negatif ini sebenarnya, tadi belum tak gambar. Awalnya negatif terus jadi positif gitu kan. Nah, ini negatif, akhirnya turun sampai ke sini. Akhirnya apa? Negatif semua seluruh ventrikelnya repolarisasi alias jadi negatif. Ketika semuanya udah negatif, dia baru bisa rileks, menampung darah lagi. Tuh, paham nggak, Bu? Paham. Nah ini sekarang. Jadi kedokteran itu maksudnya bukan cuman hafalan ya, tapi kalau kamu tanya ada hafalannya atau enggak, ya ada, ya pasti ada hafalannya. Tapi bukan hanya hafalan. Apa yang harus kamu hafalkan di sini? Nama kabel ya. Kabelnya itu ada nama-namanya, jadi ya. Cepat aja, karena tinggal hafalan doang. Nih, ada yang gede di sini bulat, ini namanya sino. Atrial, kan di atrium, ya kan? Atrial node atau SA node, ya kan? Kalau di sini ini yang bentuk kayak gini, ini kan di antara atrium dan ventricle. Berarti namanya atrioventricular node. Gampang, guys. Ini kabelnya kan di antara SA node sama AV node. Ya singkatannya SA node, AV node, ya kan di antaranya ini. Berarti ini namanya tiga-tiganya ini, ada tiga ya jadi. Tuh. Nah, apa sih? Ya sih gitu. Nah, wes tiga ini kan. Warnanya jelek. Ya, tiga kabel ini tuh namanya internode. Kan di antara node kan, di antara SA node, AV node, berarti internode tract. Paham? Ya. Setelah dari AV node, dia tadi kan turun kan. Nah, ini ada yang tebel. Ini namanya bundle. Kalau tebel kan bundel kan biasanya ya, kayak kumpulan gitu. Ini namanya bundle, bundle of His. Bundle. Ya, bundle of His nanti pecah jadi dua, ya kan. Nah, ini berarti kan bercabang. Cabang tuh bahasa Inggrisnya apa? Branch, ya kan. Nah, ini ada dua. Ini kan bundle, ini berarti bundle branches. Ada dua, left atau right, ini ada dua, kiri kanan. Terus ini tadi yang kecil-kecil ini tadi, apa namanya? Filament of Purkinje. Oh, begini. Fiber, ya sabun Purkinje gitu lah. Ada yang bilang filamen Purkinje, yes. Nah, tak gabung tuh, filament of Purkinje fiber, gak mungkin salah tuh, yes. Banyak buku soalnya versinya beda-beda.
Ya, selesai.